Sebelum kita mulai perkuliahan pada kali ini, teman-teman jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan komen sebagai bukti kehadiran. Selamat datang di mata kuliah pengantar bisnis digital. Setelah pada pertemuan sebelumnya kita memahami definisi digital marketing mix, digital marketing funnel, dalam mata kuliah pengantar bisnis digital. Maka hari ini kita akan melangkah lebih dalam untuk memahami konsep STP, Digital Marketing Channel, dan KPI sebagai alat pengukuran kinerja. Silakan teman-teman menyimak dan mencatat poin-poin penting dalam pembahasan ini. Konsep STP dalam digital marketing. Dalam proses digital marketing, strategi yang efektif tidak hanya bergantung pada seberapa menarik konten yang dibuat, tetapi juga pada seberapa tepat sasaran audiens yang dituju. Tidak semua orang di pasar memiliki kebutuhan, keinginan, dan perilaku yang sama. Karena itu, perusahaan perlu melakukan langkah-langkah strategis untuk menentukan siapa yang menjadi target utama dan bagaimana membangun posisi merek di benak konsumen. Gambar ini menunjukkan konsep penting dalam perencanaan strategi pemasaran, yaitu segmentation, targeting, dan positioning atau sering disebut STP. Model ini membantu pemasar memahami siapa pelanggan mereka, bagaimana menjangkaunya, dan bagaimana membedakan merek dari pesaing di pasar digital. 1. Segmentation. Langkah pertama adalah membagi pasar yang luas menjadi beberapa kelompok yang lebih kecil dan homogen. Tujuannya agar perusahaan dapat memahami karakteristik dan kebutuhan masing-masing segmen. Misalnya, pasar bisa dibagi berdasarkan demografi usia, jenis kelamin, pendapatan, geografi, lokasi, psikografi, gaya hidup, nilai atau perilaku, frekuensi pembelian, loyalitas. Dalam gambar, bagian segmentation digambarkan dengan diagram lingkaran yang menunjukkan pembagian pasar menjadi beberapa kelompok, seperti X, Y, dan Z. Artinya, perusahaan harus mengenali bahwa setiap segmen memiliki potensi yang berbeda dan membutuhkan pendekatan yang berbeda pula. 2. Targeting. Setelah pasar dibagi menjadi beberapa segmen, langkah berikutnya adalah memilih segmen mana yang paling menjanjikan dan layak dijadikan target utama. Gambar menunjukkan bahwa masing-masing segmen X, Y, dan Z memiliki tingkat daya tarik yang berbeda. X dengan 60%, Y dengan 30%, dan Z dengan 10%. Artinya, perusahaan perlu menganalisis faktor-faktor seperti ukuran pasar, potensi pertumbuhan, tingkat persaingan, dan kesesuaian dengan sumber daya perusahaan. Langkah ini membantu menentukan di mana upaya pemasaran digital harus difokuskan untuk mendapatkan hasil terbaik. 3. Positioning. Setelah segmen target dipilih, langkah terakhir adalah menentukan bagaimana perusahaan ingin agar mereknya dipersepsikan oleh konsumen di dalam segmen tersebut. Positioning berarti membangun citra atau persepsi tertentu di benak pelanggan, agar merek memiliki keunikan dibanding pesaing. Dalam gambar, bagian positioning menampilkan format pernyataan yang dapat digunakan untuk merumuskan strategi. To target audience, the brand is the category frame of reference that delivers the benefit due to reason why, as proven by reason to believe. Pernyataan ini membantu perusahaan menjelaskan dengan jelas siapa targetnya, apa manfaat yang diberikan, dan alasan mengapa pelanggan harus mempercayainya. Digital Marketing Channel. Dalam strategi pemasaran digital, salah satu aspek terpenting adalah pemilihan channel atau saluran pemasaran yang tepat. Setiap saluran digital memiliki karakteristik, audiens, serta efektivitas yang berbeda-beda tergantung pada tujuan bisnis dan jenis produk yang dipasarkan. Beberapa saluran utama dalam digital marketing meliputi SEO, Search Engine Optimization, meningkatkan visibilitas website di hasil pencarian organik. SEM, Search Engine Marketing, promosi berbayar di mesin pencari seperti Google Ads. Content Marketing, menciptakan dan membagikan konten bernilai untuk menarik dan mempertahankan audiens. Email marketing, mengirimkan pesan personal ke pelanggan melalui email. Social media marketing, memanfaatkan platform media sosial seperti Instagram, Facebook, atau TikTok untuk promosi dan interaksi pelanggan. Video marketing,
menggunakan konten video untuk menjelaskan produk dan membangun koneksi emosional dengan audiens. Affiliate marketing, bekerja sama dengan pihak ketiga yang mempromosikan produk dan mendapatkan komisi. Influencer marketing, melibatkan tokoh atau kreator yang memiliki pengaruh besar di media sosial untuk memperluas jangkauan promosi. PPC, pay-per-click advertising, bentuk iklan digital di mana pengiklan membayar setiap kali iklannya diklik. Memilih channel digital marketing yang paling tepat, memahami berbagai jenis saluran pemasaran digital serta cara memilih yang paling tepat menjadi langkah awal yang sangat penting dalam membangun strategi digital marketing yang efektif. Langkah-langkah memilih digital marketing channel yang paling tepat meliputi: define your business goals. Langkah pertama adalah menentukan tujuan bisnis dan tujuan pemasaran digital. Pertanyaan kunci yang perlu dijawab di tahap ini meliputi: apa saja aset bisnis yang dimiliki? Apa aset pemasaran yang sudah tersedia? Berapa anggaran yang disiapkan untuk aktivitas digital marketing? Apa tujuan yang ingin dicapai, meningkatkan awareness, traffic, leads, atau sales? Langkah ini menjadi dasar strategi digital marketing, karena setiap keputusan channel dan konten harus sejalan dengan tujuan bisnis. 2. Define your audience. Setelah tujuan jelas, langkah berikutnya adalah memahami siapa target audiens Anda. Dalam konteks digital marketing, audiens bukan hanya soal demografi, usia, gender, lokasi, tetapi juga psikografi dan perilaku digital mereka. Beberapa hal yang perlu dilakukan antara lain: pelajari kebiasaan dan perilaku pembelian audiens, buying habits. Gunakan tools riset seperti Google Analytics, Meta Insights, atau survei untuk membangun audiens persona. Ketahui di platform mana mereka paling aktif, Instagram, TikTok, LinkedIn, atau lainnya. Gunakan hasil temuan ini setiap kali membuat konten agar pesan tetap relevan dengan karakter audiens. Dengan mengenal audiens secara mendalam, kita dapat memilih channel yang benar-benar digunakan oleh target pasar. 3. Test channels. Langkah ketiga adalah melakukan uji coba testing terhadap beberapa channel yang potensial. Tidak ada formula pasti untuk channel terbaik. Yang paling efektif bagi satu bisnis belum tentu cocok untuk bisnis lain. Oleh karena itu, lakukan eksperimen dengan beberapa kanal digital, seperti SEO dan konten blog untuk jangka panjang dan organik, media sosial organik dan berbayar, paid advertising, Google Ads, Meta Ads, email marketing untuk retensi pelanggan dan remarketing. Tahap ini membantu Anda memahami mana saluran yang memberikan engagement dan hasil terbaik berdasarkan data aktual. 4. Analyze. Setelah menjalankan kampanye di beberapa channel, tahap selanjutnya adalah menganalisis hasilnya secara mendalam. Analisis ini bertujuan untuk mengukur efektivitas dan efisiensi setiap channel berdasarkan metrik seperti ROI, Return on Investment, dari masing-masing kanal, tingkat konversi, klik, engagement, atau reach, feedback pelanggan, dan pola perilaku pengguna terhadap konten Anda. Dari hasil analisis ini, lakukan perbaikan dan penyempurnaan, refine pada kampanye agar kinerja semakin optimal. 5. Adapt. Langkah terakhir adalah beradaptasi berdasarkan hasil analisis. Tahap adaptasi ini mencakup beberapa hal penting. Fokus pada channel yang paling menguntungkan dan efisien. Lakukan penyesuaian strategi dan konten agar lebih sesuai dengan perilaku pengguna. Koordinasikan kampanye lintas platform agar pesan tetap konsisten. Maksimalkan potensi akuisisi pelanggan dengan pendekatan yang lebih terarah. Adaptasi bukan langkah penutup, tetapi awal dari siklus baru perbaikan berkelanjutan dalam strategi digital marketing. Evaluasi kinerja digital marketing melalui KPI. Setelah kita memahami berbagai strategi dan saluran digital marketing, langkah penting berikutnya adalah mengukur hasilnya. Tanpa pengukuran, kita tidak akan tahu apakah strategi yang dijalankan efektif atau tidak. Oleh karena itu, dalam dunia digital marketing dikenal konsep KPI, Key Performance Indicator, yaitu ukuran kinerja yang digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan suatu kampanye pemasaran digital. Gambar ini menunjukkan 10 KPI utama dalam digital marketing yang biasa digunakan untuk menilai efektivitas strategi dan efisiensi biaya pemasaran.
Sales revenue dan volume, mengukur total pendapatan dan volume penjualan yang dihasilkan dari aktivitas digital marketing. Ini membantu menilai dampak langsung kampanye terhadap performa bisnis. Sales target dan growth, menunjukkan sejauh mana pencapaian target penjualan dan pertumbuhan dibandingkan periode sebelumnya. KPI ini membantu memantau perkembangan jangka panjang. Customer Lifetime Value (CLV), menghitung nilai total yang dapat dihasilkan dari satu pelanggan selama periode hubungan bisnis. Semakin tinggi CLV, semakin baik strategi retensi pelanggan yang dijalankan. Cost per lead (CPL), menunjukkan biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan satu calon pelanggan potensial lead. KPI ini penting untuk mengukur efisiensi kampanye iklan. Customer Retention, mengukur kemampuan bisnis dalam mempertahankan pelanggan lama. Tingkat retensi yang tinggi berarti pelanggan puas dan loyal terhadap merek. Return on Investment (ROI), menunjukkan seberapa besar keuntungan yang diperoleh dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan dalam kampanye digital marketing. Customer Acquisition Cost (CAC), mengukur biaya rata-rata untuk memperoleh pelanggan baru. KPI ini membantu memastikan bahwa strategi pemasaran tetap efisien dan menguntungkan. Marketing Leads, menghitung jumlah prospek atau calon pelanggan yang dihasilkan melalui berbagai saluran digital, seperti media sosial, website, atau iklan berbayar. Marketing Conversion, mengukur seberapa banyak prospek yang berhasil dikonversi menjadi pelanggan nyata, indikator penting keberhasilan funnel pemasaran digital. Marketing Engagement Rate, menilai tingkat interaksi audiens terhadap konten digital, seperti like, komentar, share, klik, atau waktu menonton. Semakin tinggi engagement, semakin kuat hubungan dengan audiens. Demikian pembahasan pada materi digital marketing. Semoga materi kali ini wawasan teman-teman. Jangan lupa untuk absen online di kolom komentar ya. Terima kasih dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Nah, demikian pembahasan pada perkuliahan kita kali ini. Semoga menambah wawasan dan pengetahuan teman-teman semua. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.